tanpa adanya antibiotik dalam tubuh kelinci, nggak seperti ayam gitu kan ya. Jadi ya mungkin bisa alternatif ya kalau buat yang sakit yang mencegah COVID atau apa kan juga bisa nanti ya. Nah, karena kan nanti bisa diteliti lebih lanjut kandungan di dalam daging kelinci yang bisa mungkin mempertahankan imunitas tubuh atau mungkin mengurangi asma kan juga ada yang senyawa ketoterpin itu ya. Kenalkan, nama saya Mas Huri Azhar. Saat ini saya beternak kelinci pedaging di daerah Sumbergondo, Kota Batu dengan populasi kurang lebih 1.000 ekor kelinci. Pasti saya memilih ternak kelinci. Jadi karena dulu waktu saya kuliah di peternakan UB itu kan kita diajari berbagai macam ternak, sebenarnya ada ayam, ada sapi, ada kambing gitu kan. Cuma kenapa malah milih di kelinci yang notabene kelinci adalah ternak yang tidak dilirik atau tidak jadi prioritas gitu kan. Saya memilih kelinci karena satu, di situ karena belum banyak yang beternak, jadi peluang untuk pengembangan itu lebih tinggi. Jadi belum ada yang namanya perusahaan-perusahaan besar masuk, terus orang-orang asing ikut berbisnis di peternakan kelinci gitu kan. Jadi full 100% peternakan kita itu adalah peternakan rakyat, peternakan kelincinya itu. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya memilih di ternak kelinci tadi. Jadi dulu waktu pertama kali kita beternak, kesulitannya itu sebenarnya banyak. Yang pertama mungkin karena saya memulainya waktu masih kuliah, jadi yang pertama kesulitannya itu membagi waktu. Jadi kita harus membagi waktu antara kuliah sama ternak tadi. Begitu juga dengan ketika bekerja pun beberapa orang mungkin juga kesulitan. Jadi kurang fokus gitu kesulitannya. Terus yang kedua mungkin karena informasi yang terbatas, jurnal-jurnal juga belum banyak bermunculan, sehingga untuk penyakit-penyakit pun itu sering ada dan kita masih belum bisa menyembuhkan gitu di awal-awal dulu beternak. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita belum menemukan jenis kelinci yang benar-benar dikhususkan buat kelinci pedaging. Jadi dulu kita masih pakai kelinci lokal untuk jenis kelinci pedaging tadi. Itu yang sangat kurang efisien gitu awal-awalnya dulu, kesulitannya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu sebenarnya pembeli itu bukan raja kalau bagi saya, tapi pembeli itu adalah teman gitu kan. Karena kalau kita anggap dia sebagai raja, otomatis kan kita harus memuja-muja dia, atau mungkin ya kita harus merayu-merayu dia biar nanti kita dapat gaji. Gaji di sini artinya kan pembeli tadi mau nggak mau harus beli gitu kan ke kita agar kita dapat gaji tadi atau penghasilan tadi. Tapi kalau bagi saya pembeli itu adalah teman gitu kan. Karena nggak semua pembeli itu datang ke kandang, dan nggak semua pembeli itu juga pesan melalui WA ataupun media yang lain gitu kan. Jadi kalau saya menjalin hubungan sama mereka itu ya kita yang pertama itu ya wajar lah kayak orang mencari pasangan gitu kan ya, kita PDKT, kita kenalan dulu, terus kita saling sapa gitu kan. Terus nanti kita juga menanyakan sudah mulai beternak atau belum gitu kan. Terus nanti kita sharing-sharing kendala dulu gitu, baru nanti ketika mereka datang ke kandang terus tahu kondisi di kandang dengan kelinci yang saya pelihara, otomatis mau nggak mau mereka ya kebanyakan sih ya seneng gitu kan. Oh kelincinya kok anaknya kok bisa lebih dari 8, ada yang sampai 10 gitu kan. Terus juga
induknya kok bobotnya kok di atas rata-rata gitu kan. Nah dari situ pembeli ya ingin sendiri gitu. Kita nggak merayu, oh jenis ini lo bagus, jenis ini lo bagus. Kita nggak pernah seperti itu. Jadi biar mereka yang menilai sendiri hasil breeding kita gitu. Jadi ya lama-lama juga dari teman kita jadi keluarga. Kalau ada kendala di kandang masing-masing kita sharing permasalahannya, terus nanti sharing solusinya, bagaimana cara penyelesaiannya, seperti itu. Itu yang saya terapkan selama ini. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin semakin banyak rezeki kan juga semakin banyak teman kan, nanti rezeki juga semakin banyak. Ya, selain itu juga semakin banyak teman, itu ya kita juga menyita waktu sebenarnya, karena harus satu persatu membalas WA atau seperti apa gitu kan. Jadi ya ke depan mungkin akan kita bagi gitu. Jadi tiap daerah nanti ada satu komunitas. Nah, dari komunitas tadi ini kita saling berinteraksi. Jadi saya turun ke komunitas melalui ketuanya masing-masing gitu. Nanti dari ketua masing-masing ini memberikan informasi ke anggotanya. Jadi nggak perlu saya turun satu-satu ke peternak seperti itu. Jadi ya harapannya ya untuk teman-teman yang mungkin di kotanya sudah banyak peternak, harapannya ya kita saling berkumpul gitu. Jadi nggak perlu kita minder. Mungkin oh saya masih pemula, masih punya 2 ekor atau 3 ekor, terus masnya sudah punya ratusan ekor, saya malu ke sana gitu lah. Kita nggak perlu seperti itu, karena setiap orang ya punya kekurangan masing-masing gitu. Jadi saling membutuhkan di situ ya. Mungkin seperti itu. Untuk jenis-jenis yang kita kembangkan di kandang saat ini itu ada 2 jenis saat ini, itu yang Haila sama yang Haikul. Ini sama-sama jenis kelinci berdaging yang asal mulanya diimpor ke Indonesia dari, kalau yang Haikul ini dari Perancis, kalau yang Haila ini dari Cina gitu. Jadi dua-duanya sudah diteliti oleh perusahaan-perusahaan luar tadi buat untuk tujuan kelinci pedaging, dan sekarang kita kembangkan di rabbit farm di Batu ini. Jadi untuk yang kenapa sih saya memilih 2 jenis ini tadi buat kelinci pedaging? Kalau yang Haila ini kan asal usulnya dari Cina. Ini ciri-ciri fisiknya yang paling umum itu memiliki karakteristik corak warna hitam di bagian telinga, hidung, terus ada di kaki sama ekor. Terus kalau yang Haikol ini karakteristiknya dia putih, mata merah, terus tanpa corak. Jadi lebih mirip ke New Zealand White seperti itu. Kita kembangkan karena untuk pedaging kita akan mengejar bobot potong ya, bobot potong agar lebih cepat panen, ini lebih cepat mendapatkan penghasilan ya kalau di pedaging ya. Karena semakin lama masa panen kan nanti kita juga mendapat penghasilan kan lebih panjang. Tapi kalau di 2 jenis ini kita masa panen rata-rata di umur 80 sampai 90 hari. Itu sudah mencapai bobot 2,5 kilo. Jadi 2,5 kilo bobot hidup. Lalu karena kita konsennya di penjualan filet atau daging tanpa tulang, jadi setelah di hidup kita timbang, kita potong karkas, kita dapat kurang lebih 1,5 kilo. Nah nanti mungkin daging filetnya kurang lebih kita dapat 1 kilo. Nah ini yang biasanya sudah kita keluarkan untuk kuliner sate yang rata-rata di Kota Batu sekarang yang paling banyak itu ya kuliner sate gitu. Dan mungkin tiap minggu rata-rata warung sate di Kota Batu ya waktu belum pandemi kita sampai 200 kilo per minggu itu ya mampu gitu. Tapi kalau sekarang masa pandemi mungkin ya hampir sepertiganya yang hilang gitu. Tapi ya
alhamdulillah kelinci juga salah satu daging bagus ya. Jadi saat pandemi kelinci ini jadi alternatif buat makanan yang sehat gitu. Jadi tanpa adanya antibiotik dalam tubuh kelinci, nggak seperti ayam gitu kan ya. Jadi ya mungkin bisa alternatif ya kalau buat yang sakit yang mencegah COVID atau apa kan juga bisa nanti ya. Nah, karena kan nanti bisa diteliti lebih lanjut kandungan di dalam daging kelinci yang bisa mungkin mempertahankan imunitas tubuh atau mungkin mengurangi asma kan juga ada yang senyawa ketotefin itu ya. Mungkin seperti itu yang kelinci yang sekarang kita kembangkan di Rabbit Farm Kota Batu ini gitu. Mungkin untuk pengenalan kandang cukup sekian dulu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya masalah kandang atau seperti apa bisa langsung datang ke kandang kami yang ada di Sumbergondo Kota Batu. Dan mungkin selain itu kita juga nanti akan mencoba mengupas tuntas tentang pakan kelinci kami yaitu Rabbit Feed. Jangan lupa tetap saksikan kita di part selanjutnya. Terima kasih.